Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Kita akan lanjutkan sesi bagaimana meneladani rumah tangga Rasulullah. Sebelum kita masuk kepada rumah tangga Rasulullah, kita sedikit akan membahas tentang perjalanan beliau sebelum melakukan pernikahan dengan istri beliau yang pertama, Siti Khadijah. Kita akan coba lihat bagaimana beliau kehidupannya dari kecil sampai nanti beliau bertemu dengan Siti Khadijah. Di tengah hamparan gurun pasir yang mengelilingi Mekah, Muhammad putra Abdullah tenggelam dalam renungan panjang. Di depannya berkeliaran domba-domba yang ia gembala dari orang Quraisy dengan upah beberapa dinar. Ia melakukan itu demi meringankan beban pamannya, Abu Thalib, yang telah mengasuhnya. Muhammad ingin membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga besar pamannya. Di usianya yang sangat dini, Muhammad telah menunjukkan kepedulian luar biasa kepada pamannya. Ia berharap dapat menanggung sedikit kesedihan sang paman, bukan malah menambahi beban. Muhammad lalu ingat masa lalunya. Pita kenangan berputar dalam ingatannya, dari yang terdahulu hingga yang terkini. Awal-awal masa kecil terlintas di depan mata, membawa peristiwa beruntun yang sempat menggelisahkan jiwanya. Ia ingat ketika hidup di rumah Halimah, ibu yang menyusuinya. Dengan penuh riang ia jelajahi kemah demi kemah yang berdiri di atas hamparan pasir. Bahagia hati Muhammad tinggal di rumah Halimah. Ia berlarian mengitari rumah bersama saudara-saudara kecilnya, menikmati keriangan bersama mereka, lebih-lebih bersama saudarinya yang lebih tua, Syaimah. Seperti umumnya anak-anak, Muhammad sering menggoda Syaimah dengan menyergapnya tiba-tiba, mencandainya, atau bercengkrama dengannya. Sekali juga terdengar gelak tawa atau teriak yang melepaskan kasar. Muhammad tahu posisi dirinya di mata ibu susuannya Halimah. Mereka mencintai dan mencurahkan hatinya kepada dirinya melebihi kepada anak kandung mereka sendiri, Halimah dan suaminya. Dari sorot mata mereka, Muhammad membaca lukisan cinta yang tak terhingga. Terkenang kembali ketika terakhir kali Halimah membawa dirinya pulang ke rumah ayahnya di Mekah. Waktu itu usianya genap 5 tahun. Sudah saatnya ia diserahkan kepada pengasuh baru yang akan mencurahkan segenap perhatian dan cinta kasih kepadanya, pada ibu asuhnya, Ummu Aiman. Halimah berpesan agar ia menggantikan tugas mengurusi segala keperluan Muhammad dan tidak meninggalkannya sejenak pun di siang hari. Muhammad juga ingat saat menempuh perjalanan bersama ibunya, sebuah perjalanan yang lekat terukir di sudut khayalnya dan seolah tersaji setiap saat di depan matanya. Sang ibu, Aminah, waktu itu sedang dalam perjalanan pulang ke Makkah sehabis mengunjungi paman-paman ayahnya di Yastrib, Madinah. Ketika tiba di Abwa, beberapa kilometer sebelum memasuki Mekah, rombongan berhenti karena melihat Aminah tampak begitu lemah. Kekuatannya seolah tumpah dan lemah. Muhammad melihat tetes-tetes air membulir dari kedua mata ibunya. Ia tahu air mata itu menyimpan sejuta makna. Ada perasaan asing hinggap di hatinya ketika sang ibu memeluknya tidak sebagaimana biasanya. Sang ibu lalu menoleh ke arah Ummu Aiman. Ia titipkan sebuah hati agar diasuhnya dengan sungguh-sungguh. Ummu Aiman pun menanggukkan kepala sebagai bukti penerimaan amanah agung yang harus ia tanggung. Detik-detik itu begitu menyakitkan untuk dikenang. Ada rasa nyeri menggores hati. Terlihat oleh Muhammad mata kedua wanita yang ia cintai berlinang-linang. Ia tahu sebuah peristiwa besar tengah terjadi. Ummu Aiman tampak begitu terpukul.
Ia tutupi wajah tenang wanita yang telah melahirkan anak asuhnya itu. Air mata meluap makin tak tertahan. Kemudian ia bangkit dan membimbing Muhammad menuju rombongan yang tengah menunggu. Keduanya disambut dengan tanpa sepatah kata pun. Semuanya membisu, semuanya bersedih. Tak ada mata kecuali menatap Muhammad dan Ummu Aiman dengan tatapan yang beribu makna. Kesedihan mengurat di wajah Muhammad. Betapa berduka ia menempuh sisa perjalanan tanpa ditemani oleh seorang ibu. Ummu Aiman tahu, maka ia berusaha menghiburnya dan mengajaknya bercanda. Tetapi Muhammad bergeming, wajahnya malah makin pasi, dadanya terasa sesak duri derita. Ada sejuta tanda tanya timbul tenggelam di samudera jiwanya. Ingin semua ia tumpahkan kepada Ummu Aiman, tetapi lidahnya terasa keluh dan terkunci. Ia memilih membiarkan kesedihannya mengalir tanpa akhir dalam semesta diamnya. Ia tahu, kini Ummu Aimanlah ibu sekaligus pelindung dirinya. Ia tahu kepadanya lah ia hidup bergantung, sebagaimana hidup Ummu Aiman bergantung kepadanya setelah menerima wasiat dari ibunya Aminah. Ketika tiba di Mekah, Muhammad langsung disambut kakeknya Abdul Muthalib dengan dekapan erat. Dari wajah lelaki yang sudah sakit-sakitan karena termakan usia, juga wajah para pamannya yang mengelilinginya, Muhammad menangkap sinyal keprihatinan dan belas kasih tertumpah pada dirinya. Kali ini ia merasa pandang mereka berbeda dari sebelumnya. Hati kecilnya berkata, pasti peristiwa besar tengah terjadi. Terbayang sesuatu yang luar biasa sedang menanti dalam hidup selanjutnya. Sesuatu yang sama sekali berbeda dengan urusan manusia pada umumnya. Tetapi kesedihan berangsur surut. Wajah muram dan tatapan asing mulai menyingkir. Ucapan-ucapan yang menghibur mulai biasa dan hilang terdengar. Muhammad merasa hidupnya mulai tenang. Ia pun mulai terbiasa hidup tanpa seorang ibu. Meski tidak berarti kehilangan cinta dan kasih sayang, sebab semua wanita di sekitarnya, istri semua pamannya, wanita-wanita sahabat ibunya, bahkan wanita asing yang ia tak kenal, memberikannya curahan cinta dan perhatian yang lebih. Meski ia menyadari hal itu tidak lantas memutus tali kenangannya bersama ibunya, wanita yang di matanya begitu agung tak tertanding. Dari kalangan pria, perlindungan dan perhatian terbesar diperoleh Muhammad dari kakeknya. Perhatian yang sebenarnya tidak datang tiba-tiba, tetapi sudah ditunjukkannya sejak dulu. Banyak orang berkata kepada Muhammad bahwa ketika ia lahir kakeknya bahagia luar biasa. Kebahagiaan yang bahkan melebihi seorang bapa atas kelahiran anaknya. Padahal ia sendiri mempunyai banyak anak, laki-laki maupun perempuan. Begitu Muhammad lahir dan diserahkan kepada sang kakek, dengan segenap perhatian ia segera menggendongnya ke Ka'bah. Dibawanya ia masuk dan didoakannya agar terlindung dari segala keburukan. Setelah puas, baru ia mengembalikannya kepada ibunya dan berpesan agar ia hati-hati dalam menjaganya. Dan diberikan ia nama Muhammad, nama yang sama sekali baru dan tidak lumrah di kalangan bangsa Arab. Ketika kaumnya bertanya, sang kakek menjawab, saya ingin ia dipuji oleh semua orang. Hidup bersama kakeknya, Muhammad diperlakukan seperti anaknya sendiri. Bahkan ia merasakan kakeknya lebih mencintainya dibandingkan kepada anak-anaknya sendiri. Karena begitu sayang kepada Muhammad, sang kakek selalu memanggilnya anakku. Ia tidak pernah menyapanya wahai anak Abdullah atau wahai cucuku. Sang kakek sangat mengkhawatirkan diri Muhammad sebagaimana orang tua mengkhawatirkan anaknya. Ia selalu mengingatkan siapapun agar Muhammad dijaga dari sesuatu yang tidak menyenangkan atau membahayakannya. Ia selalu berpesan kepada Ummu Aiman, pengasuhnya, untuk selalu mengawasinya dan memperhatikannya dengan baik. Lebih dari itu, jika Abdul Muthalib berada dalam satu jamuan, sang cucu selalu diajak mendampinginya. Ia menyantap hidangan bersama-sama dan bahagia bersama kakeknya. Muhammad hidup dengan tenang dan damai dalam keluarga kakeknya yang hangat dan sangat mencintainya. Muhammad pun mencintai kakeknya dan ia mulai menyadari kedekatan hatinya dengan sang kakek. Setiap hari Muhammad dapat membaca baris-baris kasih pada wajah kakeknya.
Setiap kali Muhammad meminta sesuatu, sang kakek selalu memenuhinya. Muhammad tidak pernah menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari kakeknya. Bahkan Muhammad tidak pernah melihat kedut masam pada wajah kakeknya. Ia hanya selalu tersenyum untuk Muhammad. Abdul Muthalib adalah pemimpin Quraisy yang sangat berwibawa. Ia bertanggung jawab menjaga dan merawat Baitul Haram yang agung. Ia juga bertugas menyediakan kebutuhan air untuk orang-orang yang melaksanakan haji dan memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Dialah yang menggali kembali mata air Zam-Zam setelah sekian lama tertimbun. Dari Zam-Zam yang menyuplai air kepada orang-orang yang berhaji dan semua penduduk Mekah. Karena tugas inilah Abdul Muthalib sangat dihormati masyarakat. Status sosialnya yang tinggi ini juga dirasakan oleh Muhammad sebagai cucu kesayangannya. Muhammad menuturkan bahwa tempat duduk kakeknya berada di sisi Ka'bah. Ia selalu duduk di tempat ini ketika keluar dari rumah. Tempat ini disediakan oleh anak-anaknya. Mereka meletakkan karpet tebal dan tenda di tempat itu. Mereka sering menunggu Abdul Muthalib keluar dari rumah dengan duduk-duduk mengitari tempat itu. Tak seorang pun berani duduk atau mendekati tempat itu karena merasa hormat kepada Abdul Muthalib yang sangat berwibawa itu. Muhammad tumbuh bersama pamannya. Ia ikut menunggu Abdul Muthalib keluar dari rumah. Suatu hari ia berdiri menunggu, kemudian duduk di tempat duduk Abdul Muthalib. Beliau melakukan itu karena mencintai pemilik tempat itu. Melihat perbuatan Muhammad kecil itu, beberapa pamannya merasa terganggu. Bagi mereka seharusnya Muhammad bisa memposisikan diri di hadapan tempat itu. Dia hanyalah bocah yatim miskin yang derajatnya tidak pantas bersanding dengan derajat Abdul Muthalib. Ketika itulah seorang pamannya memberikan isyarat agar Muhammad pergi bermain bersama anak-anak yang lain. Ia diminta pergi agar tidak mengganggu mereka. Ketika Abdul Muthalib keluar dari rumah hendak menuju tempat duduknya, ia melihat seorang anaknya yang sedang mencengkram bocah kecil, Muhammad. Wajah Abdul Muthalib berubah. Ia menjauhkan anaknya itu dari tempat duduknya. Kemudian ia mengisyaratkan agar anak itu tidak bersikap demikian kepada Muhammad. Ia lantas menggendong Muhammad dan memeluknya dengan hangat. Ia dudukkan Muhammad di atas tempat duduknya sambil mengusap-ngusap punggung Muhammad untuk menenangkan dan membuatnya merasa lebih akrab. Abdul Muthalib kemudian menoleh kepada para putranya dan berkata, "Biarkan anakku Muhammad berada di tempat dudukku. Sungguh dia tahu tempat yang pantas untuknya. Demi Allah, dia memiliki sesuatu yang luar biasa." Nah, sejak peristiwa itu semua orang yang dekat atau yang jauh mengetahui kadar cinta Abdul Muthalib kepada Muhammad. Karena itulah mereka menyapa Muhammad sebagai putra Abdul Muthalib, bukan putra Abdullah. Julukan baru ini kemudian menyebar di tengah masyarakat, hingga mereka lebih mengenal Muhammad dengan julukan barunya itu. Muhammad pernah mengenang hari ketika air matanya berlinang begitu deras. Hari wafatnya sang kakek yang agung. Seluruh Mekah bersedih karena kepergiannya. Laki-laki, perempuan, bukit-bukitan, lembah-lembah, termasuk Baitul Haram ikut bergabung. Semua orang berkumpul karena pemimpin agung telah meninggal dunia. Akan tetapi kesedihan Muhammad jauh lebih dalam. Dukanya jauh lebih pedih. Muhammad merasakan kehilangan besar. Kesedihannya melebihi kesedihan kedelapan pamannya. Setelah kepergian Abdul Muthalib, tongkat kepemimpinan keluarga Hashim berpindah ke tangan Abu Thalib, paman Muhammad, saudara kandung ayah Muhammad. Nah, begitulah perjalanan hidup kecil Muhammad, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan. Akan tetapi di sekitarnya pun juga penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Banyak orang yang perhatian dengan beliau, banyak orang yang melimpahkan kasih sayangnya kepada Rasulullah karena iba, karena cinta kepada Rasulullah SAW sebagai anak yang ditinggal meninggal oleh ibunya dan terlebih dahulu jika ditinggal meninggal oleh ayahnya. Perjalanan beliau dimulai ketika diasuh oleh ibu susuannya, Halimah Sa'diyah. Berlanjut setelah itu, kehidupan beliau dilanjutkan dan diasuh lagi oleh Ummu Aiman sebagai ibu asuhnya.
dan setelah itu bertumpu kepada kakeknya Abdul Muthalib yang tak kalah besar juga cintanya kepada Rasulullah SAW. Tapi tidak lama setelah itu beliau meninggal oleh kakeknya sendiri, dan kehidupan beliau setelah itu berlanjut bertumpu kepada pamannya Abu Thalib. Setelah ini akan kita bahas bagaimana kehidupan kecil beliau bersama pamannya Abu Thalib. Mudah-mudahan tetap istiqomah ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.